Sola Scriptura bukan perintah Yesus. Sejarah mencatat bahwa Yesus menerima peristiwa salib atau kematiannya pada tahun 33 Masehi. Pertanyaan pokok yang perlu dijawab adalah, dari manakah para rasul mewartakan Yesus setelah kematian Yesus? Dalam Perjanjian Baru, buku pertama yang ditulis adalah Surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Tesalonika pada tahun 50 Masehi, dan kitab terakhir yang ditulis adalah Wahyu Yohanes, kurang lebih tahun 90 sampai 100 Masehi. Artinya bahwa kurang lebih 67 tahun setelah kematian Yesus, tidak ada satu kitab suci atau tulisan apapun yang dipercaya sebagai sumber kebenaran iman. Namun, gereja hidup dan berkembang dalam pengajaran iman akan Yesus Kristus tanpa kitab suci tertulis. Yesus sendiri tidak pernah mengenal satu ayat apapun dalam kitab suci yang tertulis, karena kitab suci yang tertulis dalam Perjanjian Baru ditulis setelah kematian Yesus. Alkitab dibagi dalam bab-bab oleh Stephen Langtons, Uskup Agung Canterbury, teolog Katolik Inggris pada abad ke-13, dan dibagi dalam ayat-ayat oleh Robert Estienne pada abad ke-16 dengan mendasarkan pembagiannya ini menurut Nathan, seorang rabi Yahudi. Tujuannya untuk memudahkan para pembaca dalam menafsir dan menemukan bagian-bagian yang terkait dengan sabda Yesus pada Alkitab secara menyeluruh. Selama hidup dan karyanya, Yesus pun tidak pernah memerintahkan para muridnya untuk menuliskan kitab suci tertulis sebagai kenangan akan Dia dan menjadikan kitab suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran iman. Yang Yesus perintahkan adalah perintah untuk memberitakan Injil dan bukan untuk menulis Injil. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bandingkan Matius 28 ayat 16-20. Otoritas perutusannya ini diberikan kepada para rasulnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka. Sekali lagi, otoritas perutusannya diberikan kepada para rasulnya. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Lukas bab 10 ayat 16. Sekali lagi, tidak ada satu perintah apapun dari Yesus untuk menjadikan kitab suci tertulis sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Namun, otoritas pewartaan dan pengajarannya diberikan Yesus kepada para rasulnya. Untuk diketahui bahwa Alkitab tidak ditulis oleh Allah atau dijatuhkan dari langit. Dari mana kita mengetahui urutan-urutan kitab suci yang harus dimulai dari kitab Kejadian dan ditutup dengan Wahyu Yohanes? Sementara itu, ada banyak kitab yang dianggap sebagai firman Allah, tetapi tidak dimasukkan dalam daftar kitab suci sebagai kitab yang berasal dari inspirasi Allah, inspirasi ilahi. Misalnya, Injil Petrus, Injil Thomas, Surat Barnabas, dan Surat Clemens. Siapakah yang berhak mengeluarkannya dari daftar kitab suci resmi yang diakui hingga kini? Mau tidak mau, harus diakui bahwa semuanya diputuskan dalam konsili-konsili Gereja Katolik oleh bapak-bapak Gereja Katolik. Sudah banyak penjelasan tentang konsili-konsili Gereja Katolik yang menetapkan kanonisasi Alkitab, tetapi pada kesempatan ini saya mencoba menyebutkannya secara singkat untuk diketahui. Beberapa konsili Gereja Katolik yang secara tegas menetapkan kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai buku yang berasal
dari inspirasi ilahi, yakni yang pertama adalah Konsili Roma tahun 382 Masehi. Paus Damasus menetapkan 73 kitab. Konsili Hippo di Afrika Utara tahun 393 Masehi menetapkan sekali lagi 73 kitab. Konsili Kartago di Afrika Utara pada tahun 397 menetapkan 73 kitab. Dan yang keempat, Paus Santo Innocentius yang memerintah tahun 401 sampai 417 pada tahun 405 Masehi secara tegas menutup kanonisasi Alkitab dan menyetujui ke-73 kitab yang sudah ditetapkan dalam konsili-konsili gereja. Yang kelima, setelah reformasi Martin Luther yang tidak menyetujui beberapa kitab yang disebut sebagai kitab Deuterokanonika, Konsili Trente sekali lagi pada tahun 1546 kembali menegaskan konsili-konsili terdahulu dan menyetujui 73 kitab. Martin Luther demi pembenaran ajaran teologisnya tentang sola fide, sola scriptura, dan sola gratia hanya mengakui 66 kitab. Martin Luther hanya mengurangi dan tidak pernah menambahkan satu kitab pun dalam reformasinya. Mengapa Martin Luther tidak mengambil kembali kitab-kitab yang sudah dibuang oleh gereja Katolik, misalnya Injil Petrus, Injil Thomas, Surat Barnabas, dan Surat Clemens? Itu berarti Martin Luther hanya mencari pembenaran teologis demi kepentingan ajaran teologisnya tentang tiga solanya. Dalam perjuangan reformasinya, Martin Luther pun meninggalkan sakramen imamatnya sebagai seorang imam yang mengikrarkan kaul-kaul kebiaraannya untuk hidup murni, miskin, dan taat. Untuk diketahui saja bahwa Martin Luther adalah seorang mantan imam Katolik Agustinian atau OSA, menikah dengan Katharina von Bora, seorang mantan suster Benediktis, pada tanggal 13 Juni 1525. Untuk kisah Martin Luther ini dapat Anda lihat di YouTube saya dengan judul Mengenal Sosok Suster Katharina von Bora, istri Romo Martin Luther OSA. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Gereja Katolik selain kitab suci yang tertulis sebagai firman Allah, Gereja Katolik juga menjadikan tradisi sebagai salah satu sumber kebenaran sebagaimana pertama kali diterima oleh para rasul dan gereja perdana. Disinilah Gereja Katolik dan iman Katolik sesungguhnya sudah ada sebelum Alkitab ditulis sebagai buku dan sebagai firman Allah. Pertanyaannya, dari manakah ajaran Yesus yang mengatakan secara skriptura menjadikan kitab suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran? Inilah salah satu inkonsistensi ajaran sola scriptura yang tidak skriptura. Alkitab adalah kitab sucinya Katolik. Mengapa? Alkitab ditulis dan dikoleksi oleh orang-orang Katolik dan secara resmi dikanonisasi sebagai kitab-kitab yang membentuk Alkitab oleh kuasa gereja Katolik pada abad keempat. Kalau Martin Luther seorang imam Katolik, maka ia tidak berhak memiliki Alkitabnya gereja Katolik. Kembali ke Alkitab. Alkitab yang mana? Atas otoritasnya siapa Martin Luther bisa mengurangi beberapa kitab yang sudah dikanonisasi oleh gereja Katolik dalam konsili-konsili yang bermartabat dan berwibawa? Apakah gereja sepanjang 16 abad telah gagal total membimbing dan menuntun gereja Allah yang kudus? Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Katolik, selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin.